RRI dimanapun Anda berada, Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day jatuh pada 8 Maret setiap tahunnya. Dan Hari Perempuan Internasional ini mengambil tema yang berbeda, namun tetap berfokus pada pemberdayaan, meningkatkan kesetaraan, dan menghilangkan diskriminasi pada perempuan. Untuk tahun ini, pendengar, Hari Perempuan Internasional mengangkat tema Invest in Women, Accelerate Progress, dan tema ini dipilih karena sampai saat ini isu-isu terkait kesetaraan gender masih menjadi tantangan besar. Dan tema Invest in Women, Accelerate Progress ini menyoroti tentang kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk perekonomian. Dan perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan perekonomian yang lebih baik dan sejahtera untuk generasi yang akan datang. Apakah perempuan sudah sejahtera, pendengar RRI? Dan ini juga menjadi refleksi di Hari Perempuan Internasional, dan juga kita akan mengetahui seperti apa ya, pendengar RRI, peran perempuan di berbagai aspek kehidupan. Dan terkait dengan hal ini, di ujung telepon kami sudah bersama Ketua Forum Puspa, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak tingkat NTT, ada Ibu Veronica Atta SHM Home. Selamat pagi Bu Atta. Selamat pagi Kak Christine. Selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan di Nusa Tenggara Timur, terutama yang berada di ND. Baik, Bu Atta, Hari Perempuan Internasional ini sudah ke 112 tahun ya untuk tahun ini. Setiap tahunnya tema ini selalu berganti-ganti ya dari tahun ke tahun. Nah, dari tema-tema yang ada, perkembangan sampai dengan tahun ini, apa Anda melihat sudah ada perubahan untuk perempuan yang ada di seluruh dunia dan Indonesia dan juga di provinsi hingga tingkat ke daerah? Seperti apa nih Bu Atta? Iya, kalau terkait dengan kesetaraan gender ya, kesetaraan dan keadilan gender, selama ini saya melihat bahwa memang sudah lebih ada langkah maju jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang kita lihat bahwa walaupun belum ada keberimbangan, belum ada keadilan, kesetaraan secara optimal sebagaimana yang kita harapkan bersama, namun saya lihat bahwa ruang itu sudah ada. Karena yang pertama kita lihat bahwa sebenarnya ada berbagai peraturan ya, ada undang-undang, ada konvensi secara internasional, lalu ada selain undang-undang dalam negara kita juga ada peraturan-peraturan daerah, di mana peraturan-peraturan di negara kita ini menjamin hak-hak dari perempuan. Dan kita lihat walaupun memang sudah ada langkah maju, tapi secara fakta kita masih melihat ada ketimpangan di mana-mana. Itu masih nampak dengan jelas. Sudah ada tapi masih jauh ya dari harapan kita. Contohnya saja kalau saat ini kalau kita mau melihat dari misalnya dari aspek pendidikan. Memang sudah banyak perempuan yang lebih banyak mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tapi kalau kita lihat prosentasi, tentu lebih banyaknya itu masih didominasi oleh laki-laki. Tapi satu hal positif yang kita lihat, misalnya di bidang pendidikan, banyak sekali perempuan itu yang mendapatkan juara, mendapatkan ranking, punya prestasi misalnya 5 besar, itu perempuan semua. Itu beberapa contoh. Juga kita lihat misalnya dari aspek ekonomi, itu saya lihat sudah ada langkah majunya, walaupun masih ada tantangan di mana-mana ya. Seperti itu. Dan ini untuk perempuan sendiri memang di berbagai ranah ini memang
belum seutuhnya ya untuk menduduki Iya. jabatan-jabatan yang luar biasa, tetapi kita bersyukur bahwa sebagiannya ini sudah mulai nampak ya bahwa itu perempuan itu bisa sebenarnya, begitu ya Bu Ata ya. Betul. Oke, nah untuk di Ya. NTT sendiri ya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih terus saja terjadi. Nah, ini berapa banyak ini kasus-kasus yang ada di NTT berdasarkan data yang Ibu ketahui? Iya, kita lihat bahwa betul satu sisi selain tadi kita sebutkan tentang pendidikan, ekonomi misalnya juga atau kesehatan, tapi satu hal yang hampir setiap hari terjadi itu adalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kita bicara terus, tapi seiring dengan perjalanan waktu juga dia tetap berjalan. Nah, datanya seperti apa? Kalau kita lihat setiap tahunnya dia meningkat. Sebagai contoh, kalau di LPA ya, karena saya juga sebagai ketua LPA NTT, itu tahun 2022 itu dia 54 kasus yang kami tangani. Tahun 2003 itu melonjak itu sampai dengan 71 kasus. Okay. Dan kebanyakan itu ya KDRT dengan kekerasan seksual yang terjadi. Oke. Baik. Iya. Dan juga diskriminasi ya, saya kira banyak sekali diskriminasi terhadap perempuan. Lalu juga ini yang sekarang marak juga adalah kekerasan seksual secara online. Ya. Ini sangat marak. Ya. Oke. Baik, sejauh ini bagaimana peran dari Puspa NTT kepada kasus-kasus yang ada ya, yang sudah terjadi, dan kita berharap bahwa tidak akan terjadi lagi seperti itu ya, Iya, Bu betul. Ata. Iya, jadi Puspa itu partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ini sebuah forum yang terdiri dari lintas organisasi, baik dari perguruan tinggi, kemudian organisasi perempuan, ada teman-teman dari pers, lalu juga ada teman-teman dari birokrat, kemudian juga dari pengusaha. Jadi lintas organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi bekerja sama dengan berbagai pihak yang tadi saya sebutkan. Lalu kita membentuk di NTT, dan saat ini sebenarnya sudah ada 3 atau 4 kabupaten yang sudah terbentuk. Nah, yang kami lakukan selama ini, kalau forum Puspa itu adalah sebuah forum yang lebih pada bagaimana memfasilitasi mitra, teman-teman yang organisasi dari berbagai ini untuk menjalankan bidangnya masing-masing. Misalnya ada yang bergerak di bidang penguatan ekonomi perempuan, ada yang terkait dengan penanganan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tadi pertanyaan apa yang kami lakukan selama ini yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami membangun relasi dengan teman-teman yang misalnya untuk kasus hukum biasanya LBH Justisia, LBH Apik, lalu ada rumah perempuan, ada rumah harapan, juga ada biara-biara tertentu. Kami kerjasama untuk perlindungan sementara bagi korban. Baik. Jadi jika ada korban KDRT misalnya, dia merasa tidak aman di rumah, untuk sementara dia Di shelter ya? Misalnya ya melaporkan kepada kami atau menelpon, lalu kami memfasilitasi untuk perlindungan sementara beberapa hari sambil kita berkomunikasi lanjut. Apakah memang mereka berdamai kembali atau misalnya mengalami kekerasan berulang, berarti dia harus misalnya dilaporkan. Pidana ya laporkan ke polisi. Kalau misalnya ada yang mau bercerai berarti harus ke pengadilan negeri, gugatan perdata bagi teman-teman muslim itu harus ke pengadilan agama.
Oke, baik. Iya. Tentunya keterlibatan ya perempuan di berbagai bidang ini memang sangat diharapkan seperti itu ya, dan juga berbagai kasus yang sudah diselesaikan ya. Dari Puspa sendiri sejauh ini sudah berjalan baik ya, begitu ya Bu Atta ya. Dan Iya, Bu Atta, apakah sejauh ini perempuan sudah sejahtera? Iya, kalau terkait dengan kesejahteraan ini, kalau kita memotret, saya kira baru sebagian kecil ya. Oke. Masih banyak yang belum sejahtera. Kenapa? Karena dalam tahun kemarin 2023 hingga saat ini awal 2024, kita tahu bahwa perekonomian, kalau kita lihat kesejahteraan dari sisi ekonomi dulu, nanti kita lihat dari aspek lain. Dari sisi ekonomi, kita lihat bahwa secara nasional bahkan dunia juga ekonomi kita mengalami guncangan. Semua harga barang naik. Dan yang selalu menjadi tanggung jawab itu dialamatkan kepada perempuan. Jadi misalnya perempuan, jadi kalau suami memberikan uang kepada istri, lalu diharapkan untuk istri, bukan diharapkan saja, bahkan diwajibkan supaya istri harus benar-benar menggunakan uang dengan baik. Nah, di satu sisi harga-harga barang beras saja sangat mahal. Lalu barang-barang semua ya, kebutuhan pokok, macam-macam ya, hampir semuanya mahal. Dan ini saya melihat bahwa ini agak kesulitan. Nah, hal ini berbeda dengan perempuan yang terlibat dalam usaha kecil, usaha mikro, UMKM ya. Lalu UMKM itu saya melihat bahwa ini satu langkah maju juga. Banyak perempuan yang misalnya ya usaha-usaha ya, misalnya menjual makanan kecil ataukah tenunan, souvenir, macam-macam lain, itu agak baik kalau kita lihat bahwa jauh lebih baik, maju, lebih survive daripada misalnya banyak sekali ibu-ibu yang memang mau tidak mau kita tidak berdaya karena memang tidak ada ruang untuk itu. Bagaimana kita mau berdaya kalau misalnya tidak ada modal atau kebutuhan-kebutuhannya sangat tinggi sementara sulit mendapatkan uang. Ini juga menurut saya satu tantangan besar ya. Lalu kesejahteraan, kalau kita lihat kesejahteraan yang lain dari aspek secara spiritual, rohani, psikologis, kita boleh lihat kesejahteraan secara fisik, tapi apakah seorang perempuan, seorang anak, ataukah dalam keluarga dia merasa sejahtera atau tidak, merasa damai atau tidak? Itu juga menjadi persoalan kita bersama. Tampilan luar belum tentu dia merasa bahagia, merasa damai. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kami menangani beberapa kasus, Kak Christine, di mana orang punya ekonomi yang baik, tapi ternyata situasi bahagia dalam rumah itu sangat tidak damai, tidak sejahtera. Jadi dia mengatakan bahwa saya sejahtera secara ekonomi, uang ada, tapi secara batin tersiksa karena dilarang, tidak boleh berekspresi, tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul, tidak boleh ikut organisasi, atau diancam, caci maki, seperti itu. Kak Kita Christine. ini masih dikungkung seperti zaman Siti Nurbaya ya, padahal sudah di era digitalisasi. Terjadi. Nah ini menjadi masalah yang terus-menerus yang akan terulang ya. Ini bagaimana untuk bisa memutus mata rantai ini? Bagaimana solusinya? Mungkin dari Ibu Veronica Atta ini ada untuk bisa menghilangkan. Tentunya tidak mudah juga ya Bu Atta ya. Iya, saya kira ini tidak mudah, tapi saya yakin bahwa kita bisa merubah. Bisa merubah dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita memberikan penyadaran ya, itu paling penting. Karena kalau misalnya tingkat kesadaran kita, pola pikir kita itu dirubah dan
semuanya berpikir secara baik bagaimana membangun kesejahteraan bersama, kesejahteraan keluarga, tentu ini akan berdampak pada perilaku. Baik. Jadi harus tetap sosialisasi terus-menerus, pendidikan, diskusi, ini sangat membantu. Lalu juga kita berharap di sekolah-sekolah ini juga harus diajarkan tentang bagaimana saling menghargai, saling menghormati ya. Pendidikan Karena memang moral ya. kita kalau misalnya kalau kita memotret situasi ini, saya kira itu yang harus kita lakukan, kampanye ya, kampanye terus-menerus. Baik. Yang saat ini RRIND lakukan ini salah satu solusi bagaimana kita memberikan penyadaran, pendidikan Edukasi, pada publik. Ya, untuk bisa bagaimana kita saling menghormati, membangun dialog, bangun komunikasi, lalu berikan ruang untuk perempuan ya, mendorong perempuan supaya mereka bisa lebih aktif dan berekspresi, jangan larang-larang. Nanti bilang, oh ini ibu urus di dapur, jadi biar bapak-bapak yang duduk sah. Nah, itu kan juga harus dirubah. Baik, dan ini juga terkait dengan tema kampanye Hari Perempuan Internasional adalah Inspire Inclusion ya. Oke, bagaimana perempuan dilibatkan ya di berbagai ranah kehidupan seperti itu ya, Bu Atta. Nah, pesan Bu Atta juga, sendiri, silakan. Ya, dan sebenarnya juga selain bagaimana melibatkan perempuan dari berbagai sisi, tapi juga bagaimana kita melihat keberagaman ya, karena inklusi ya. Jadi bagaimana mencapai sebuah inklusi sosial. Inklusi berarti bahwa dia lebih luas, keberagaman lebih terbuka, memperhatikan kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan dan kelompok-kelompok anak. Oke, baik. Pesan Ibu Atta singkat saja untuk perempuan di Indonesia dan juga NTT, Kabupaten, hingga tingkat ke daerah seperti apa nih di Hari Perempuan Internasional? Ya, di Hari Perempuan Internasional kami menghimbau agar semua perempuan di Floba Morata ini dan semua perempuan Indonesia untuk selalu berpikir positif, melangkah maju, dan bagaimana kita bisa mendukung tema tahun ini. Selain kita melihat tentang bagaimana soal inklusi perempuan, tapi juga bagaimana kita berinvestasi pada perempuan. Karena tema yang tadi sebenarnya di Indonesia kan juga berarti bahwa kita berinvestasi pada perempuan dan untuk mempercepat kemajuan. Nah, karena itu perempuan-perempuan juga harus lebih banyak aktif, proaktif, dan untuk bagaimana menerima investasi kepada perempuan ini, kepada diri dan pengembangan kapasitas supaya bisa mempercepat kemajuan di daerah kita maupun di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya. Oke, baik, dan tentunya inklusi ini adalah mata rantai yang menyatukan kita ya, untuk bersatu, untuk kesetaraan dan juga keberagaman ya, Bu Atta. Betul. Oke, baik, terima kasih Bu Atta untuk waktunya bersama Pro1 RRI. Iya, terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional dan tetap semangat. Siap, terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.